Ada yang komen begini di video terbaru saya. Hadir pagi Paduka, prajuritmu melapor Divo kemarin visit ke rumah 2 kali. Ya kan? Lalu saya jawab, temuin lagi sampai bosan. Ya, temui terus sampai bosan. Mau 2 kali, mau 4 kali, mau 6 kali. Selagi Anda masih di rumah, ya belum ada pekerjaan, temui terus. Ya, ayo bang, masuk bang, duduk, ngopi tah. Ya, kalau rokok belum ada bang. Ya kan, belum ada uangnya. Kalau kopi ada dari mertua, misalkan gitu ya. Ada dari mertua kopi. Silakan bang, duduk bang. Iya gimana? Iya tagihan belum, saya belum dapat kerjaan bang, makanya masih di sini. Gitu ya. Besoknya lagi, temui lagi, terus temui sampai berapa kali? Sampai DC-nya bosen nemui Anda. Ya, ada loh banyak ya terjadi kebalikannya, reverse psychology ya, dimana penagih utang tidak mau menemui Anda. Karena apa? Karena sudah berulang kali menemui Anda dan tidak ada hasilnya. Ya, si DC-nya ini bakal mikir, orang ini udah nggak bisa ditagih, udah nggak ada takutnya. Ya, saya datang disuruh ngopi, suruh duduk, ngobrol, ya kan? Dianya masih di situ, nggak ada kerjaan, gitu ya. Mau dimarahin juga, mau gimana? Mau ribut-ribut di situ? Yakin mau ribut-ribut di situ, ya kan? Kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi di zaman pinjol-pinjol ini, ya kan? Kita itu yang membuat kita menang melawan mereka itu adalah ketenangan, guys. Ya, udah cukup satu aja, nggak perlu sebenarnya mikirin bunga, mikirin denda, ya kan? Nggak usah dipikirin. Sudah saya bahas di video saya kemarin, ya kan? Pinjol halal di Galbay. Itu Anda silakan tonton pinjol halal di Galbay. Anda akan menemukan kenapa wajib Galbay dan tidak perlu memikirkan bunga dan denda. Gitu ya. Gitu. Jadi untuk di zaman sekarang, zaman-zaman pinjol ini yang ada DC lapangannya, ketenangan adalah nomor 1. Ya, ketenangan akan membuat pinjol-pinjol ini kalah, ya. Dan sudah terbukti dari dulu, ya, orang yang panik, ya kan, yang mohon maaf sampai bunuh diri, sampai mengakhiri hidupnya itu karena tidak tenang. Ya, nggak tenang guys ngadepin pinjol ini. Aduh, ya nanti mau ada apa lagi? Nanti mau ada apa lagi? Nanti mau ada apa lagi? Terus saja. Ya padahal mah nggak terjadi apa-apa. Ya, bahkan ya walaupun sudah dikirimi, ya kan GoFood, GrabFood, ya kan, adepin aja guys, terus saja. Misalkan Anda berdebat dengan DC-nya marah, dikirim GoFood, adepi saja. Ini bukan saya pesen, ini pinjol. Jadi siapa yang tenang dia yang akan menang. Oke, pinjol nggak akan tenang. Pinjol itu perusahaan tidak tenang guys, ya karena mereka, waduh, udah dibejek-bejek oleh investor. Mana sih ini uangnya? Ya kan, sama investor Indonesia mereka berani kayaknya. Ya, udah nggak usah dibayar investor Indonesia. Kalau investor luar negeri kita bayar, kayaknya gitu guys. Ya itu, ya pinjol itu, aduh, ngebejek-bejek nasabahnya, ngebejek-bejek karyawannya, ngebejek-bejek investor lokal pribumi. Saya bilang seperti itu. Mau Cina, mau Cindo, mau Jawa, mau Manado, pribumi kan, ibaratnya lahir di sini gitu kan. Mereka berani guys dengan investor-investor Indonesia, tapi tidak berani dengan investor Cina, Amerika dan lain-lain. Ya, apakah masih ada kebaikan dalam pinjol-pinjol itu? Sudah tidak ada. Ya, makanya akselaran kasus, ya, investri kasus dengan investor itu investor lokal semua guys. Ya. Investor lokal semua yang bermasalah, gitu kan. Jadi udahlah, gak usah takut yang ngadepin pinjol, tenang aja gitu kan. Kuncinya itu, siapa yang tenang dia yang akan menang. Walaupun seberat apapun cobaan Anda dipinjol, ya, dikirim GoFood, dikirim damkar, dikirim lain-lain, atau diteror sana sini, itu tetap tenang. Ya, ketika Anda tenang, semua orang akan ikutan tenang juga. Ya, kalau Andanya panik, istri Anda panik. Orang tua Anda panik. Kalau Andanya tenang, oh iya itu teman saya minjem gitu. Aduh, nanti saya ituin dulu. Iya kurang ajar nih teman saya nih, katanya mau bayar, tahu-tahu enggak. Udah beres, beneran. Anda mau utangnya sampai 500 juta di 96 pinjol, Anda tinggal ngomong gitu aja selesai. Iya guys, bener, cobain. Kalau nggak percaya, saya jamin.
Aduh, iya ini teman saya si Andi ini, si Budi, ya kan minjem pinjol buat kebutuhan, janjinya dibayar malah nggak bayar. Ya nanti saya mau hubungin dulu. Itu Andanya tenang, kalem, tidak gemeteran. Aduh, guys, selesai masalah pinjol Anda itu ya. Oke. Nah, sekarang begini. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Nah, DC lapangan nyentuh Anda itu nggak boleh. Ya, nyentuh jempol Anda itu nggak boleh karena itu sudah tekanan secara fisik ya untuk menekan Anda misalkan atau megang tangan Anda gitu ya. Wah, itu sudah kekerasan secara fisik. Itu pinjolnya pasti viral, pasti nanti klarifikasi ya, pasti akan menyesal pinjol itu gitu ya. Anda tinggal rekam saja. Oke, tekanan secara verbal ya tadi itu ya. Misalkan ibu atau bapak seminggu lagi saya akan ke sini. Kalau nggak ada, saya akan bawa 10, 20, 30 orang untuk bikin ribut di sini. Itu nggak boleh. Itu namanya tekanan secara verbal. Itu tidak diperbolehkan. Oke, jadi nagihnya itu santai saja, biasa-biasa saja gitu loh. Ya, nggak usah sok-sok arogan gimana gitu kan. Karena sudah ada peraturannya. Oke, selanjutnya, nah ini nomor 4 ini adalah sambungan dari nomor 3 ya. Tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal yang dilakukan dengan menghindari penggunaan kata dan atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya atau cyberbullying kepada penerima dana, kontak darurat, penerima dana, kerabat, rekan, keluarga, dan harta bendanya gitu. Jadi nggak boleh misalkan, wah dasar nih ya agama lu ya memang mengajarkan nggak bayar hutang ya apa ya, itu nggak boleh gitu ya. Emang suku lu ini terkenal nggak bayar hutang gitu ya, ras lu itu terkenal nggak bayar hutang, itu nggak boleh ya. Tidak boleh lagi. Dan tidak bolehnya itu bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada kontak darurat Anda pun nggak boleh. Ya, kepada kerabat Anda nggak boleh, tetangga Anda nggak boleh, rekan Anda nggak boleh, keluarga Anda juga nggak boleh. Oke, selanjutnya nomor 5, penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Nah, ini dia ya. Jadi DC lapangan tidak boleh menagih selain Anda. Ya, kalau Anda tidak ada di rumah, maka tidak boleh menagih ke orang tua Anda, ke istri Anda, ke anak Anda. Gitu. Itu ya pembaharuannya. Jadi DC dilarang menagih selain kepada Anda. Oke, kita lanjut dulu. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Ya, nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, tidak boleh ada spam WA, tidak boleh ada spam telepon dan SMS. Perhatikan itu baik-baik ya para DC-DC ini ya. Anda nonton video ini, oke? Nomor 7, penagihan hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi di tempat alamat penagihan atau domisili penerima dana. Oke? Nah, jadi pinjol ini hanya boleh melalui jalur pribadi Anda saja, misalkan WA pribadi Anda, telepon pribadi Anda gitu ya. Lalu hanya boleh di tempat alamat penagihan Anda ya, alamat KTP Anda gitu ya, atau alamat domisili penerima dana ya. Tidak boleh menagih ke kantor. Oke, tidak boleh menagih saat Anda bekerja, tidak boleh menagih ke tetangga Anda, tidak boleh menagih ke RT RW Anda. Ya, jadi hanya Anda saja, ya, satu garis saja. Keluarga Anda pun tidak boleh ditagih, gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam, wilayah waktu alamat penerima dana. Nah, jadi misalkan jam 7 pagi dia sudah nagih, itu langsung tutup pintunya, karena nggak boleh, ya. Misalkan juga nagih jam 8 lewat 1 detik, itu nggak boleh ya, langsung tutup pintunya. Oke ya. Selanjutnya nomor 9, penagihan di luar tempat dan atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu atau atas persetujuan Anda dulu.
Nah, ini dia ya. Jadi, kalau Anda tidak setuju DC lapangan ini menagih ke rumah Anda tapi Anda tidak ada, maka DC itu tidak boleh ke rumah Anda. Ya, karena poin 5 penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ya, misalkan Anda kerja dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 8 malam lagi. Nah, si DC lapangannya konfirmasi ke Anda, saya mau ke rumah. Nah, Anda boleh nggak setuju, karena penagihan tersebut tidak kepada Anda, melainkan kepada orang lain. Jika seperti itu melanggar poin 5 ya, dan poin 9. Penagihan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Gitu ya, jadi DC pinjol ini boleh ada tapi dilarang menagih kepada yang lain selain Anda. Gitu ya, enak ya. Jadi Anda tinggal kerja saja. Anda berangkat jam 8, pulang jam 8 malam gitu kan. Dan Anda bilang gitu ya, di poin 9 atas persetujuan saya tidak mau keluarga saya ditagih. Itu boleh loh. Ya, karena kali lagi penagihan tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Gitu ya. Jadi para DC-DC lapangan yang menonton video saya ini ya, Anda wajib menjalankan peraturan yang sudah dikeluarkan OJK ini. Kalau tidak, ini bisa dilaporkan dan kemungkinan Anda bisa diberhentikan atau pinjol Anda bisa diberikan sanksi. Gitu ya. Ingat ya, aku laku diberhentikan pay letternya. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.